Berikutnya adalah tahapan analisis melalui eViews. Langsung saja kita mulai. Jadi tahap pertama yaitu persiapan data. Kita perlu mempersiapkan data apa yang akan kita olah di aplikasi eViews. Di sini sudah terdapat data harga eceran beras di pasar tradisional 33 kota dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Ini adalah data-datanya. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, kita langsung saja buka aplikasi eViews kita. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ke menu File, kemudian New, dan pilih Work File. Pada Work File Structure Type, kita pilih yang Balance Panel, kemudian frekuensinya tetap, kemudian Start Date-nya kita tulis 2014 sampai 2016, sesuai dengan data kita. Number of cross-section-nya kita tulis 133 sesuai dengan jumlah sampel dari data kita. Kemudian kita klik OK. Maka inilah tampilannya. Kemudian kita perlu memasukkan data kita klik Quick, lalu Empty Group. Nah, tampilannya seperti ini. Kita masukkan saja data kita. Kita pindah copy paste. Nah, sudah masuk seperti ini, kita ganti nama datanya. Ini kita ganti dengan X1. Ini dengan X2. Dan ini dengan Y. Sudah seperti ini, kita memberikan nama ini tabel. Jika sudah memasukkan semua data, kita langsung saja masuk ke proses model CHEM dengan cara kita klik ke menu Quick, kemudian menu Estimate Equation, kemudian kita masukkan variabel C, variabel X1, X2, dan juga Y. C, X1, X2, dan juga Y. Lalu kita klik OK. Maka inilah output dari model proses CHEM. Proses model CHEM. Ini adalah outputnya. Kita beri nama CHEM. Ini adalah outputnya, teman-teman. Kita udah dapat model CHEM-nya. Kemudian kita lanjut ke model FEM. Kita cari nih model FEM-nya. Kita klik Quick. Kemudian Estimate Equation, sama seperti tadi, kita masukkan lagi variabelnya, C, X1, X2, kemudian Y. Kemudian kita, ini yang beda, kita pilih menu Panel Option. Pada Cross Section, kita pilih Fix. Nah, setelah itu kita OK. Maka ini adalah output dari model FEM. Ini adalah model FEM-nya. Kemudian kita tetap pada work file ini, kita langsung saja menuju ke uji cow. Nah, uji cow ini untuk membedakan, untuk memilah nih, mana model yang paling tepat untuk data kita, antara model CHEM atau model FEM, mana yang paling tepat. Maka langkah-langkahnya adalah tetap pada lembar output FEM, kita pilih menu View, kemudian kita pilih Fix Random Effect Testing, kemudian pilih yang ini. Nah, sudah. Kita mendapatkan output dari uji cow kita. Jadi ini, uji cow ini kita perlu melihat nilai probabilitasnya dan nanti ada pembacaan hasil analisisnya. Selanjutnya untuk hasil analisis dari eViews, dari output uji cow dapat dilihat nilai probabilitas yaitu 0,00 yang berarti 0,00 kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan model FEM adalah model yang cocok untuk uji cow.
Ini adalah uji Chow. Kita namakan ini Chow. Sudah. Setelah kita menamai Chow, kita lanjut lagi ke proses model RAM. Kita klik estimate equation, kemudian kita masukkan variabelnya x1, x2, y. Kemudian pada panel option-nya, pada cross section-nya kita pilih random. Kemudian kita oke. Jadi ini adalah output dari model CHEM. Ini adalah model CHEM. Kita sudah menemui model RAM. Jadi kita udah punya nih model CHEM, model FEM, dan juga model RAM. Nah, tetap pada halaman output ini kita lanjut melakukan uji Hausmann. Uji Hausmann ini apa? Uji Hausmann ini adalah uji untuk menentukan model mana yang paling tepat antara model FEM dan juga model RAM. Tadi kalau uji Chow itu kan menentukan mana yang paling tepat antara model CHEM dan juga FEM. Kalau sekarang kita menentukan mana yang paling tepat antara model FEM dan juga model RAM. Caranya adalah kita klik view, tetap pada lembar output model RAM, kita klik view, kemudian klik fix random effect testing, kemudian pilih yang correlated random effect. Nah, jadi seperti ini adalah outputnya. Kita memerlukan di sini pentingnya adalah probabilitas ini. Lalu selanjutnya adalah output dari uji Hausmann, di mana hasil analisisnya adalah nilai probability sebesar 0,00, yang artinya 0,00 kurang dari 0,5, berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga model FEM lebih baik daripada model RAM ketika uji Hausmann. Ini adalah uji Hausmann. Kita tulis di sini Hausmann. Oke, sudah teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita menguji uji normalitas dengan cara kita pilih quick, terus estimate equation, kita masukkan lagi seperti yang tadi. Kemudian pada panel option-nya, pada cross section-nya kita pilih fix. Jadi ini tuh kita kembali lagi ke laman output FEM. Teman-teman. Nah, pada laman ini adalah output FEM yang tadi. Kita pilih view, kita klik residual diagnostic, kemudian pilih yang histogram dan normality test. Maka ini adalah output dari uji normalitas. Uji normalitas. Kita beri nama normalitas. Kemudian kita lanjut ke uji multikolinearitas. Di sini kita klik quick, kemudian klik group statistik, kemudian kita pilih yang correlation. Di sini kita masukkan semua variabel independen, variabel bebasnya yaitu X1 dan juga X2. Kita klik OK. Maka ini adalah output dari uji multikolinearitas. Jadi kita bisa melihat korelasi antara X1 dan X2-nya di sini. Untuk uji multikolinearitas, ketentuannya adalah jika nilai correlation kurang dari 0,90, maka tidak terjadi masalah. Berdasarkan tabel di atas, nilai correlation antara X1 dan X2 adalah 0,94. Ini artinya 0,94 lebih dari 0,90. Dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah di multikolinearitasnya. Sudah. Kemudian kita beri nama multi. Setelah itu kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji heterokedastisitas. Kita pilih generate ini, generate series by equation. Kemudian kita masukkan rumus. Ingat, kita masukkan rumus result sama dengan ABS
kemudian dalam kurung receipt dalam kurung. Rumusnya seperti ini teman-teman, kemudian kita klik OK. Setelah klik OK, kita pergi ke menu Quick, kemudian ke Estimate Equation, kita masukkan variabel result-nya, kemudian masukkan variabel C, variabel X1, dan juga X2. Variabel G-nya tidak kita masuk. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah output dari uji heterokedastisitas. Di sini, ini adalah outputnya. Dari output ini kita bisa menemukan dua nilai, yaitu pertama nilai uji heterokedastisitas, kemudian ada juga nilai uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi kita langsung lihat saja di sini ada, yaitu nilai Darben-Watson-nya. Jadi kita bisa lihat di sini nilai Darben-Watson-nya di sini, dan juga kita melakukan perbandingan dengan DL dan DW. Untuk uji autokorelasi, kita melihat dulu pada persyaratan pengambilan keputusannya. Lalu, berdasarkan dari data yang kita miliki, dapat terlihat DU kurang dari D kurang dari 4 DU, yang memiliki arti bahwa tidak ada autokorelasi pada data tersebut. Itu sudah merupakan pengujian di software eViews, dan terima kasih.